Perkenalkan, nama Ibu Eti Winarni. Titel saya Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Development. Jadi saya sarjana ekonomi, S1-nya ekonomi, jadi saya linear. Jurusan yang kedua untuk S2-nya saya di Magister Ekonomi Development. Oke, baik. Hari ini kita mengajar tentang mata kuliah ekonomi publik. Tapi sebelumnya kita akan belajar apa itu ekonomi publik, tapi harus tahu dulu peran pemerintah dalam perekonomian di dalam barang publik itu tadi. Jadi dalam peran pemerintah itu dalam perekonomian itu ada namanya dua. Rumah tangga, pemerintah, tiga, swasta. Di dalam sini nanti kita akan belajar tentang rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga pemerintah rumah tangga ini pelakunya adalah masyarakat. Jadi penggunaan barang itu akan difungsikan kepada masyarakat. Itu penggunaannya itu berkaitan tentang barang-barang publik maupun barang swasta. Terus yang kedua pemerintah. Nah, pemerintah ini nanti ada perannya di dalam untuk rumah tangga dan swasta tadi. Apa itu salah satunya? Fungsi alokasi, distribusi. Itu akan menjadi peran pemerintah dalam mengalokasikan dan distribusi barang pokok-pokok kebutuhan masyarakat. Nih, rumah tangga pemerintah. Jadi rumah tangga pemerintah itu dalam perekonomian fungsinya ada 3, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi kewajiban pemerintah apa? Yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan barang publik. Terus melihat perilaku rumah tangga dalam penyediaan barang publik. Contohnya gini, dalam perilaku rumah tangga, apa sih yang dibutuhkan masyarakat tadi dalam pengelolaan barang publik? Itu fungsinya untuk apa? Alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jadi harus ada sinkron antara alokasinya berapa nih, distribusinya mau kemana nih arahnya. Terus stabilisasinya supaya apa? Perekonomian tadi tidak mengalami yang namanya inflasi, ya kan? Terus ini kewajiban pemerintah. Nah, kewajiban pemerintah ada 3 dalam pemeliharaan pertahanan dan menegakkan keadilan serta menyediakan prasarana. Nah, prasarana ini umum barang publik ini tadi warga negara itu memudahkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Contohnya apa kira-kira? Menyediakan prasarana umum. Warga negara dapat memudahkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Contohnya apa? Transportasi, ya kan? Jadi kalau kita mau pemerintah menyediakan prasarana umum, contohnya transportasi umum. Nah, itu kan memudahkan untuk masyarakat tadi dalam penyediaan alokasi untuk barang publik itu tersedia. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada transportasi sendiri ya, kendaraan sendiri. Jadi tidak perlu prasarana umum, ya kan? Tapi ada yang menggunakan prasarana umum, ya, salah satunya. Terus di sini kebutuhan barang publik ada yang dijelaskan bahwa itu suatu barang. Jadi barang publik itu adalah barang atau jasa atau sistem yang disiapkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau negaranya. Contohnya apa? Infrastruktur. Kalian menikmati kan jalan raya, jembatan, pelabuhan. Nah, itu termasuk kebutuhan barang publik. Iya, kebutuhan barang publik yang untuk melihat pelayanan ya, pelayanan masyarakatnya. Kalau nggak ada jalan umum, ya kan, jembatan, pelabuhan, untuk alokasi barangnya susah kan, distribusinya. Jadi dia membutuhkan jalan raya kita, jembatan, pelabuhan. Terus sistem pertahanan keamanannya juga. Kalau di suatu negara sistem keamanan pertahanannya itu masih
kayak ada teroris dan sebagainya, itu akan mengalokasikan distribusi barangnya tidak aman, ya kan, salah satunya. Terus sistem peradilan juga di sini contohnya. Sistem peradilan apa contohnya? Hukum ya kan, penegakan hukum. Jadi kita, ya itu pelayanan publik. Umpamanya nih kita ada kayak apa namanya, perampokan, apa kejahatan, ya, kriminalitas. Lah kita kan pelayanan publik pemerintah menyediakan untuk sistem peradilan atau keamanan. Kan tidak dipungut biaya kan? Enggak, tidak dipungut biaya dia. Jadi kita bisa melaporkan, ya kan? Itulah tadi kebutuhan barang publik, bukan hanya jumlah jasa barangnya aja, tapi jasa dan sistem yang kita dapat dan peroleh oleh pemerintah tadi. Jadi apa kira-kira dari poin ini? Barang publik itu apa kira-kira? Fasilitas. Dalam bentuk apa nih barang publik? Ada pemerintah tadi saya bilang tadi. Apa kira-kira? Barang yang disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan apa? APBD, APBN. Iya. Rumah sakit juga ya? Iya, rumah sakit kan dia penggunaannya harus menggunakan anggaran APBD. Pemerintah kan APBN. Nah ini, jadi barang yang disediakan oleh pemerintah, yaitu barang milik pemerintah dibiayai oleh anggaran belanja negara. Jadi kita nggak dikena pungut biaya, gitu kan? Karena semuanya tadi, semua yang dikelola oleh pemerintah, barang publik tadi digunakan oleh masyarakat. Dari mana? Dari biaya anggaran tadi, pendapatan negara, belanja negara tadi. Nah, di sini ada contohnya nih, sifat-sifat barang. Sebelum ke barang publik, nanti kita akan belajar sifat-sifat barang. Jadi, sifat-sifat barang itu ada barang yang tidak eksklusif dan tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Jadi di dalam pengadaan barang ini yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki sifat. Pertama, tidak eksklusif. Contohnya nih, barang yang publik yang tidak eksklusif. Jadi tidak bisa orang mencegah untuk menggunakannya. Monas, bebas kan? Bebas. Itu barang publik, tapi tidak eksklusif. Jadi kapanpun semua orang mau ke sana, ya kan? Itu tidak ada batasan. Apalagi jalan raya, masjid. Apalagi masjid. Fasilitas sekarang masjid itu sudah bagus, ya kan? Itu pelayanan yang tidak eksklusif, barang publik. Yang kedua, tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Contohnya apa? Ketika kepuasan seorang menghirup udara itu kan tidak ada persaingan. Tapi kalau kita menggunakan barang publik tapi yang memiliki persaingan, ada juga barang publik dan barang swasta. Tapi kalau kita untuk udara ini, itu jenis barang yang tadi tidak ada persaingan. Kita bebas menghirup udara, ya kan? Terus pergi ke taman dengan bebas menghirup udara, itu tidak ada persaingan. Itu sifat-sifat barang publik. Terus ada lagi yang barang publik tidak eksklusif, tapi ketika kepuasannya itu turun jika digunakan dalam waktu tertentu. Contohnya kayak mobil macet, berkurang kan kepuasan kita. Nah, itu barang yang tidak eksklusif. Contohnya kayak jalan Jakarta, kalau Jambi belum macet ya? Ada. Oke, ya. Ketika Simpang Rimbo itu macet, kan berkurang kita kepuasan kita. Apalagi jalan itu jelek, becek, banjir, ya kan? Iya, itu kepuasan kita akan berkurang.
ya kan? Tingkat kepuasan kita dalam menggunakan jalan itu tadi sehingga dia macet akibat banjir tadi, ya kan? Itu akan berkurang. Ngeluh kan kita berkurang gitu. Aduh, banjir gitu kan. Jalannya, ya kan? Akhirnya apa? Jalan itu bolong. Itu kan jadi kendala kepuasannya. Padahal harusnya itu jalan itu yang umum itu ya jalannya yang lurus, yang lancar, ya kan? Itu biar supaya tidak tadi barang itu tidak eksklusif, tidak berkurang kepuasannya. Terus sebaliknya, kalau ada yang barang pabrik yang eksklusif namun tidak ada persaingan, misalnya menggunakan internet dan fasilitas telekomunikasi. Contohnya apa kira-kira kalau barang pabrik swasta dan pemerintah? Yang ini, yang barang pabrik yang eksklusif tapi tidak ada persaingan. Koneksi internet gimana? Wifi. Tapi dia ada persaingan. Saingan kan? Saingan dia. Saingan kan? Dia. Enggak gratis kan? Enggak. Iya kan? Zaman sekarang enggak gratis internet, ya kan? Kecuali barang yang kayak internet yang digunakan oleh kantor-kantor gratis. Nah, itu kan tidak ada persaingan. Tapi kalau kalian pergi keluar gitu kan, kalian pakai wifi internet itu kan gak gratis. Saingan kan? Kalian beli kuota itu, ya kan? Itu kan tidak gratis. Gak ada. Jadi fasilitas telekomunikasi sekarang tidak ada yang gratis penggunaannya. Orang lain tadi menggunakan produk yang sama, saingan jadi akhirnya, ya kan? Contohnya BUMN yang internet itu apa? IndiHome, itu saingan sekarang, ya kan? Itu tidak gratis, kita bayar sesuai dengan kebutuhan kita. Itu contoh barang yang tadi, barang pabrik yang eksklusif. Tapi tidak ada persaingan, tapi tidak gratis, ya. Tapi kalau sekarang tidak maksudnya banyak persaingan kalau sekarang. Kalau dulu ya telekomunikasi dulu saya zaman kapan itu telekomunikasi umum gitu ada ya, telepon umum, nah itu gratis ya, cuman pakai koin, ya kan. Nah, kalau sekarang ya barang pabrik itu tidak gratis, telekomunikasi bayar. Jadi sekarang sistemnya tidak gratis, jadi tidak eksklusif, ya kan. Nah, di sini ruang lingkup ekonomi publik. Jadi ruang lingkup ekonomi publik ada 3. Satu, kita akan melihat analisis dan desain ekonomi kebijakan publik nanti. Terus yang kedua, keuangannya. Kenapa dibilang keuangannya? Tadi saya bilang semua kebutuhan barang tadi harus punya anggaran belanja. Nah, anggaran dasar lagi, keuangan negara, APBN, pajak. Nah, kalian menikmati fasilitas itu pakai pendapatan pajak, ya kan? Pajak dong. Pajak apa? Pajak dibagi beberapa macam. Ada yang distribusi, pengelolaan pajaknya tadi, pajak daerah, ya kan? Pajak daerah banyak lagi, pajak resto, pajak hotel, itu nanti dialurkan ke fasilitas tadi, pendapatannya termasuk pajak dan pengeluarannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian menikmati kan? Menikmati. Listrik kan dari pajak, penerangan, ya kan? Apalagi kira-kira anggaran? Taman, fasilitas taman ya, itu dari APBN, APBD. Terus yang ketiga, analisis kegagalan pasar. Nanti akan kita belajar ruang lingkup analisis kegagalan pasar dan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Nah, yang ini
alurnya ini. Nah, kalau kegiatan ekonomi masyarakat tadi alurnya RT nih konsumen ya, rumah tangga, konsumen ini. Jadi masuknya ke sini. Nah, masuknya ke situ, masuknya ke konsumen itu. Konsumen itu. Jadi konsumen itu nanti pengeluarannya apa? Kebutuhan, keinginan masyarakat dibutuhkan. Kalau di situ dilihat apa yang dibutuhkan konsumsi masyarakat, ada barang, ada jasa. Nah, ketika di situ ada barang, ada jasa, ada pemuasannya, ada sumber pendapatannya. Nah, sumber pendapatannya dari mana kira-kira? Dari gaji kan? Gaji. Kita punya gaji, ya kan? Ketika kita gaji, kita punya, berarti ada keinginan dan kebutuhan. Apa yang kita beli? Apakah dengan barang atau jasanya, ya kan? Terus di situ dari barang dan jasa ada dua, barang pabrik sama barang privat yang akan diproduksikan untuk kebutuhan masyarakat. Yang ini. Nah, di sini gunanya masyarakat memilih. Ada barang pabrik, ada barang privat. Jadi konsumen akan memilih keinginan dan kebutuhannya sesuaikan dengan barang pabrik atau barang privat. Ya, untuk mencari labanya bagaimana? Tadi swasta mempunyai peluang usaha bisnis. Terus tugas negara apa? Tadi kewajiban negara tadi alokasi, distribusi, sama stabilisasi. Dimulai dari investasi. Makanya kalau kita pemerintah itu investasinya apa? Satu, pariwisata, ya kan? Pariwisata nanti pengelolaannya nanti untuk ini tugas kewajibannya mengalokasikan barang pabrik dan barang swasta untuk mencarikan laba tadi. Nah, ini sini perilaku aktivitas ekonomi. Jadi ekonomi ada konsumen, ada pasar, ada produsen. Jadi konsumen ini pemuasnya produsen. Kenapa? Aktivitasnya kita membeli kan barang-barang tadi, barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Produsen dapatnya laba. Ketika konsumen membeli, dia dapat laba. Take and give kan, saling berkaitan. Ini perilaku yang dalam aktivitas ekonomi. Jadi kekuatan di masyarakatnya berarti ada di pemuasan tadi. Controllingnya mana? Pemerintah mengalokasikan, distribusi, stabilisasi. Sudah cukup belum kira-kira kebutuhan masyarakat dalam pemuasan tadi kebutuhannya? Kalau dia kepuasannya belum mencukupi, dia akan mendistribusikan. Jadi tidak langsung kita distribusi semua, alokasi semua. Nanti berpengaruh kepada harga, ya kan? Makanya harus stabilisasi, harus sama semuanya. Ada pertanyaan? Sini. Perilaku masyarakat dan kegiatan masyarakat. Nanti kita kasih contoh nih jenis barangnya. Nah, ini. Jadi apa bedanya ini? Ini. Macam ini. Rival dan non-rival. Ini jenis-jenis barang atau klasifikasi barang. Apa bedanya? Non-rival itu apa? Persaingan ya. Nah, ini rival ini contohnya produk buah. Itu rival. Berarti suatu barang yang dapat mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Mencegah nggak? Maksudnya dia apa kira-kira? Kenapa kok seseorang itu sifatnya itu mencegah orang lain untuk memanfaatkannya?
Kenapa kok buah apel? Apa kira-kira? Apa bedanya? Kalau yang rival itu sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan orang itu berkurang oleh orang lain. Berarti artinya bahwa apel itu ketika dibeli akan berkurang. Kan barang dipakai habis, ya kan? Itu berarti klasifikasi barang rival. Walaupun kita beli, ya kan, persaingan sesuai dengan kebutuhan, habis berkurang, dipakai orang. Dibeli, habis, dibutuhkan lagi, pakai lagi. Ya kan? Kalau non rival, hati enggak kan? Hati. Memang berkurang pemanfaatan orang lain, enggak kan? Enggak kan? Hati. Ini contohnya lagi. Nah, yang ini. Mana rival? Pena. Kendaraan? Jalan raya? Bisa? Bisa nggak? Rival tapi dia khusus, ya kan? Yang satu lagi rival tapi tidak khusus. Kalau rival khusus ya pada dipakai berkurang pada saat Anda mau nulis kan? Kalau tidak khusus, semua kendaraan kan masuk, ya kan? Melewatin itu. Mau pejalan kaki, ya, nah, mau motor, mau mobil, kan tidak khusus. Kalau khusus pena, ya untuk nulis aja, kan? Tapi berkurang ya. Kalau yang tidak khusus tapi berkurang, tadi saya bilang contohnya, kita kepuasan berkurang ketika jalan itu jelek, macet, ya. Terus pokoknya tidak puas lah kita menikmati jalannya tadi. Atau trouble karena jalan itu bolong, akhirnya menimbulkan kecelakaan, ya kan? Nah itu kepuasan kita jadi berkurang penggunaan barangnya tadi. Ini berkurang. Jadi rival itu konsumsinya ketika dia digunakan dia berkurang dikonsumsi oleh individu. Kalau excludable, proses konsumsinya pemanfaatannya dapat khusus. Tadi pena tadi kan khusus. Kalau non rival tidak berkurang walaupun digunakan oleh individu lainnya. Contohnya apa? Konsumsi yang barangnya tidak berkurang walaupun dikonsumsi beberapa individu. Apa kira-kira? Udara ya. Nah, ya tadi udara. Ini tidak akan berkurang. Cahaya matahari. Kan gratis ya? Gratis. Tapi kalau untuk barang publik tidak termasuk gitu ya. Karena bebas. Jadi makanya non rival ya. Tidak berkurang walaupun dikonsumsi oleh beberapa individu. Nah, ini barangnya ada rival ini, ada barang swasta, ada barang yang semi public. Tapi sifatnya adanya excludable, adanya excludable. Yang non rival barang swasta, semi swasta. Contohnya ini ya. Nah, rival yang mana? Tipenya ini rival. Mana? Rival. Ya. Private? Kalau yang bawah yang excludable yang mana? Common risk. Hah? Ya, common risk. Oke. Nah, ini barang swasta. Nih, barang swasta. Makanan, minuman, perumahan. Nah, ini barang swasta.
Jadi swasta ya. Jadi perusahaan dia. Jadi dia menciptakan barang-barang tadi, ada makanan, minuman, perumahan, pakaian, kendaraan. Barang swasta. Kalau barang publik, nih biasanya kalau barang publik itu barang-barang yang lebih condongnya ke jasa ya, jasa barang publik. Tapi ada juga barang publik yang kayak sembako, itu kan pokok, ya itu bisa, ya kan, kebutuhan masyarakat. Tapi kalau yang kita nikmatin, kita lihat, ya kan, kayak sistem pertahanan nasional, sistem hukum, penerangan jalan, itu kan jalan, jadi barang publik kan. Jadi barang yang nggak ada saingannya dia, ada yang non rival, ada yang excludable, nggak ada saingan kan, jalan raya, enggak, jalan penerangan jalan enggak, itu umum. Nih sekarang itu ada yang masalah penumpang gratis dan barang publik itu penting. Nah kalau sekarang itu kayak masalah penumpang gratis itu yang kelola oleh barang pabrik itu, penumpangnya nggak gratis kan, jadi seseorang itu ya tanpa bayar. Ada nggak kira-kira apa? Tanpa membayar. Tapi sekarang enggak ya? Hah? Gratis. Nah, di Jambi belum ya? Transiginya bayar. Nah, isi saldo ya? Iya. Penumpangnya belum gratis. Jadi, kalau zaman dulu ada ya mobil ini, contohnya kayak fasilitas kampus ya di sekolah ya kan, sekolah itu ada. Kenapa? Ya itu termasuk dalam pelayanan publik di bidang pendidikan, jasa pendidikan. Bukan jasa tapi pendidikan, di bidang pendidikan. Jadi kayak kita nih kesehatan BPJS, ya. Nah, tapi ada juga BPJS yang bayar, terus yang tidak bayar kan ada kan. Nah itu untuk fasilitas tadi, jasa kan, itu maksudnya jasa dari pemerintah ke masyarakat. Oke, itu aja. Ada tugas ya, jadi nanti tolong di resume dari mulai konsep, karakteristik, dan contoh-contoh tadi. Jelaskan contoh-contoh barang pabrik, barang swasta, dan barang barang umum. Boleh. Oke, silakan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar di rumah, dan semoga besok kita ketemu, minggu depan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.